Kesehatan Kencana Medika. Hari ini, dalam rangka memperingati World Hepatitis Day atau disebut Hari Hepatitis Sedunia yang diperingati tepatnya setiap tanggal 28 Juli. Dan bersama saya, Dr. Agustinus Dwi Santosa sebagai narasumber. Salam sehat, dokter. Salam sehat, Mbak Vira. Salam sehat juga semua sahabat Kencana Medika. Ya, bertemu lagi dengan saya, Dr. Agustinus. Hari ini kita akan berbicara mengenai hepatitis untuk memperingati World Hepatitis Day. Ya. 28 Juli diperingati sebagai Hari Hepatitis Dunia, dokter. Mengapa tanggal 28 Juli, dok? Ya, memang ini ada sejarahnya tentunya ya. Jadi 28 Juli itu sebetulnya adalah tanggal lahir dari seorang dokter. Dokter ini bernama Baruch Blumberg. Ya, jadi Dr. Baruch Blumberg ini adalah penemu hepatitis B. Ya, jadi pada tahun 1967 dia menemukan dan kemudian mempublikasikan pertama kalinya ada sebuah virus yang menginfeksi hati, dan itu virus itu dinamai virus hepatitis B. Ya, kira-kira 2 tahun dari itu Dr. Blumberg berhasil juga menemukan generasi pertama untuk vaksinasi hepatitis B. Jadi untuk mengenang jasa beliau, maka tanggal lahirnya 28 Juli setiap tahun kita peringati sebagai Hari World Hepatitis Day. Itu ya, jadi itu sejarahnya ya. Berarti hepatitis itu disebabkan oleh karena virus, ya? Nah, jadi gini, hepatitis itu kita harus mengerti istilah hepatitis itu adalah suatu kondisi keradangan pada sel hati ya. Jadi keradangan pada sel hati ini berpotensi merusak hati dan kemudian menggagalkan fungsinya. Nah, keradangan ini tidak hanya disebabkan oleh virus ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan keradangan hati. Contohnya yang pertama, kalau kita tahu ya, orang-orang yang mungkin minum alkohol berlebihan, alkoholis ya, itu sering juga mengalami keradangan hati. Nah, kita sebut itu alkoholik steatohepatitis ya. Nah, ada jenis lain lagi karena pola hidup, obesitas misalnya gitu ya. Nah, itu seringkali menimbulkan juga keradangan hati. Tetapi karena non-alkoholis, kita sebut dengan non-alkoholis steatohepatitis ya. Dan yang terakhir tadi sudah disebutkan ya, viral hepatitis, yaitu hepatitis yang disebabkan karena virus ya. Meskipun ini penyebabnya macam-macam ya, tetapi itu akhirnya mengerucut ke komplikasi yang sama ya. Jadi kalau mengalami peradangan hati, akhirnya selnya mengalami kerusakan. Sel yang rusak itu digantikan oleh jaringan ikat atau jaringan fibrotik. Nah, jaringan fibrotik itu membuat hati itu keras, gagal fungsinya, kita sebut dengan sirosis ya. Nah, itu kalau sudah begitu, nah ini akan mengalami komplikasi ya. Karena gini, hati itu fungsinya vital sekali di badan kita ya. Kalau kita tahu organ di dalam tubuh kita ini yang paling besar masanya itu hati, liver ya. Nah, liver ini mempunyai peran enzimatik di dalam tubuh kita, memproduksi beberapa enzim ya. Terus yang kedua juga dia ini sangat vital perannya untuk metabolisme karbohidrat, gula, lemak. Dan liver ini juga mensintesa protein dan asam amino. Jadi vital sekali fungsinya. Belum lagi ada satu fungsi yang mungkin tren ya didengar di tengah kita, yaitu fungsi detoksifikasi ya. Detox gitu ya. Nah, jadi kalau kita menjalani kehidupan sehari-hari nggak bisa dihindarkan kadang-kadang kita memakan sesuatu yang salah, mungkin ada bahan kimia atau obat-obatan yang rutin kita konsumsi. Beberapa dari mereka secara kimia itu perlu didetoks di liver supaya tidak menjadikan racun untuk tubuh kita. Nah, fungsi detoks ini juga diperankan oleh liver. Nah, kalau gagal, ini sampai dengan sekarang belum ada artificial mesin yang bisa menggantikan fungsi liver. Nah, kita tahu kalau ginjal kita gagal, mungkin bisa ya sekarang namanya hemodialisis gitu ya. Kegagalan ginjal diperankan oleh mesin hemodialisis untuk membantu kita tubuh ini survive dengan ginjal yang tidak ada. Tetapi liver susah, belum ada. Nah, karena itu
kalau sampai gagal, jalan satu-satunya ya cuma liver transplant. Kita tahu liver transplant itu mahal, prosedurnya rumit. Tidak semua donor liver itu cocok untuk tubuh kita. Ya, nah pun kalau bisa berhasil dilakukan transplant, nah itu juga nantinya perawatannya juga rumit, gitu ya. Nah, jadi itu kita pentingnya untuk memperhatikan fungsinya. Nah, tetapi kalau kita berbicara mengenai World Hepatitis B, kita lebih fokus kepada gangguan hati atau hepatitis yang disebabkan karena virus, ya. Nah, mungkin kita tahu ya, virus itu kan kita yang mungkin sering dengar itu kan hepatitis A, ya, hepatitis B, hepatitis C. Padahal virus itu banyak ya, nggak cuma A, B, C. Yang paling umum itu memang A, B, C, D, dan E itu umum, ya. Tapi strain ini masih ada, kalau nggak salah sampai H. Nah, jadi banyak ya, memang banyak. Nah, namun banyak masyarakat tuh yang juga salah memahami, gitu ya. Dikirain itu urutan atau gradasi. Padahal bukan ya. Jadi ada orang yang ngomong gini, loh, saya ini kok kena hepatitis C, Dok? Padahal belum pernah kena B, belum pernah kena A, gitu ya. Jadi bukan. Jadi ada yang mengatakan, oh kena A dulu, kalau berat jadi B, kalau berat jadi C. Nah, ini bukan urutan begitu, ya. Jadi ini salah pemahaman, ya. A, B, C, D, E itu tipe virusnya, nggak ada hubungan langsungnya. Jadi bisa saja kita kenanya hepatitis C, bukan B, gitu ya. Jadi bukan urutan, ya. Nah, virus hepatitis pun kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama menimbulkan hepatitis akut, ya. Apa itu hepatitis akut? Hepatitis akut itu adalah suatu kondisi kerusakan hati yang berat, ya. Orangnya tampak sakit, demam, muntah-muntah, lemes, gak nafsu makan, bahkan sering kalau kita dengar ya hepatitis itu sakit kuning, gitu ya. Matanya kuning, kulitnya kuning, kencingnya berwarna coklat kayak teh, ya. Nah ini akut, kerusakannya hebat. Tetapi dalam waktu perawatan kalau sembuh selesai permasalahannya, sembuh total, ya. Nah, tapi hepatitis B dan C berbeda. B dan C ini kronis, ya. Apa artinya kronis? Kronis itu gini, kadang-kadang pada waktu kena kita itu tidak tahu karena tidak bergejala seringkali, ya. Jadi tahunya itu kadang-kadang gini, pada waktu check up mungkin ada screeningnya hepatitis, ya. Loh, kok ternyata saya positif, gitu ya. Nah, kapan kenanya nggak tahu, karena nggak ada gejala khasnya. Lain dengan yang akut, ya. Tidak bisa terdeteksi, ya. Jadi karena tidak terdeteksi, ini seringkali kemudian orang itu kalau nggak tahu ya bisa saja berpotensi menularkan pada orang lain, kan? Menularkan pada keluarganya, pada istrinya, pada anaknya. Ibu menularkan pada bayinya karena nggak tahu, gitu ya. Nah, B dan C ini adalah jenis yang kronis, yang biasanya akan menimbulkan gangguan, jadi sirosis, jadi kanker hati. Tapi tidak dalam waktu yang singkat. Biasanya butuh waktu 20-30 tahun kemudian. Sehingga orang-orang itu kadang-kadang kalau nggak pernah screening, nggak pernah tes, nggak sadar, tahu-tahu, loh, kok sirosis? Setelah dites, ternyata positif, ya. Jadi itulah macam-macam hepatitis, ya. Jadi hepatitis tidak hanya karena virus, ya, Dokter? Iya, betul. Apakah bisa juga karena pola hidup yang tidak sehat? Iya, pastinya begitu, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, memang tidak selalu karena hepatitis virus, ya. Bisa juga karena pola hidup, ya. Tapi sekali lagi, mungkin materi kita hari ini kita akan lebih banyak bicara tentang hepatitis B virus, ya, karena berkaitan dengan World Hepatitis Day, ya. Mengapa hepatitis B, Dokter? Kok tidak tipe virus hepatitis B? Ya, memang kalau World Hepatitis D itu fokusnya ke hepatitis B, ya. Dan tagline di 2023 ini itu adalah
we are not waiting. Ya, jadi kita tidak sedang menunggu. Artinya menunggu itu gini, dibiarkan sampai sirosis, tidak ada screening, tidak rajin vaksin, negara tidak memberikan satu policy untuk vaksin. Nah ini kalau tunggu-tungguan hepatitis nanti akan berat ya. Jadi ini memang kenapa kok hepatitis B? Karena data daripada WHO, ya memang data yang terakhir yang saya dapatkan itu 2017 ya. Itu di seluruh dunia ini jumlahnya cukup besar, 3,5% populasi, dan itu 257 juta orang. Ya, banyak sekali. Dan saya yakin ini adalah fenomena gunung es ya, karena kita tahu ya, hepatitis ini kan kalau di Indonesia sendiri itu lebih banyak di Nusa Tenggara Timur. NTT itu adalah provinsi yang paling banyak hepatitis. Maaf, karena mungkin memang edukasi kurang, fasilitas kesehatan mungkin belum merata. Ya, sehingga kalau kita berbicara mengenai hepatitis ini perlu screening kan. Tidak semua tempat, apalagi kalau itu memang edukasinya kurang, tidak ada awareness-nya, tidak mengerjakan screeningnya, sehingga angka 257 juta orang itu mungkin sudah jauh lebih daripada itu kalau realnya gitu ya. Nah, hepatitis ini pun kan menular masalahnya ya. Nah, orang sering bilang hepatitis itu, wah makanya kalau makan jangan makan yang kempro-kempro, kotor-kotor gitu ya. Enggak. Hepatitis B tidak ditularkan melalui makanan. Ya, hepatitis B itu ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh penderita. Ya, apa itu cairan tubuh? Ya, misalnya darah. Ya, kadang-kadang kita butuh transfusi, betul ya. Makanya kalau transfusi itu kan harus diperiksa darahnya, mengandung virus apa enggak. Ya, salah satunya adalah hepatitis B. Terus cairan vagina, cairan sperma, karena itu juga bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian cairan tubuh yang lain itu contohnya itu ASI, ya, itu juga berpotensi untuk ditularkan pada anaknya. Selain penularan itu juga terjadi dari ibu langsung karena kontak darah di dalam kandungan kan, itu virusnya juga masuk pada waktu di dalam kandungan. Tetapi juga yang dikhawatirkan adalah melalui ASI penularannya. Ya, contohnya lain lagi cairan luka. Gitu ya. Kadang-kadang kita ini kan tidak bisa terhindarkan, misalnya kelihatan ada kecelakaan atau apa, anak sudah baik kan, nolong gitu ya. Nah, tapi ternyata yang kecelakaan itu hepatitis positif. Nah, kita bisa saja tertular lewat situ. Gitu ya. Nah, karena itu butuh vaksin ya. Butuh vaksin untuk mencegah penularan yang sifatnya kita tidak tahu tapi natural seperti ini ya. Ya, itu bisa dicegah dengan vaksinasi. Tapi tentunya begini, kita ya juga jangan sampai ketakutan sekali ya. Oh, kalau hepatitis B jangan-jangan nanti keringatnya nular. Dipegang tangannya nular gitu ya. Jadi enggak. Beberapa cairan tubuh seperti air mata, kencing, keringat gitu ya. Itu sangat kecil jumlah virusnya, sehingga tidak cukuplah untuk memberikan penularan ya. Nah, tapi yang terutama sekarang ini menjadi fokus perhatian kita itu sebetulnya adalah penularan dari ibu kepada bayi yang sedang dikandungnya. Jadi kita sebut dengan newborn infection gitu ya. Ini fokus kita. Hepatitis juga bisa ditularkan dari ibu kepada bayi di kandungan. Iya, betul. Jadi hepatitis ini bukan cuma karena penularan dari orang dewasa ya, dari saluran tubuh tadi itu ya, tetapi kenapa kita lebih memperhatikan hepatitis ini yang terjadi dari ibu kepada bayinya? Karena justru dari data itu menunjukkan pada waktu terjadinya penularan dari ibu kepada bayi yang dikandung, resiko menimbulkan sirosis dan kanker hatinya itu lebih tinggi dibandingkan penularan yang terjadi saat dewasa. 1 dari 4 bayi yang tertular hepatitis berakhir kepada kondisi sirosis. Dibandingkan kalau penularan pada dewasa ya, itu 1:7. Jadi hampir 2 kalinya resikonya pada bayi ya. Karena itu kita mewajibkan sekarang vaksinasi pada
bayi baru lahir. Ingat, waktu itu mungkin kalau vaksin hepatitis itu kan diberikan setelah bayi usia 1 bulan ya. Tapi sekarang sudah dikoreksi 0. usia 0. Artinya begitu lahir langsung vaksin hepatitis ini diberikan, mendahului vaksin-vaksin yang lain. Ya, kalau dulu kan BCG. Nah, makanya itu ini sudah ada perubahan policy mengingat apa? Betapa bahayanya kalau bayi itu lahir terkena hepatitis, ya. Karena itu bukan cuma itu, sekarang ini screening pada ibu hamil, ya. Kalau dulu kan kita taunya itu kan toksoplasma lah, yang begitu-begitu ya. Tapi sekarang enggak, ini juga masuk screening hepatitis. Jadi ketika seorang ibu itu tahu dia menderita hepatitis B, maka nanti pada waktu melahirkan bayi ini ada vaksin khusus, ya. Jadi vaksin itu akan menimbulkan suatu reaksi atau immediate reaction untuk bisa mematikan seluruh virus hepatitis yang ada di dalam tubuh bayi itu. Jadi itu vaksinnya khusus, nggak sama dengan vaksin-vaksin biasa. Nah, taunya kapan perlu divaksin itu adalah screening dari ibu hamil, ya. Jadi makanya policy itu sekarang mengerucut ke arah vaksinasi hepatitis B pada anak dan screening pada ibu hamil, ya. Apakah usia dewasa juga memerlukan vaksin hepatitis B? Jadi gini, ya mungkin Mbak Vira juga mikirnya kan gini, waktu kecil sudah vaksin tuh ya? Iya, betul. Apakah dewasa sih perlu vaksin? Iya. Nah, memang gini, rata-rata vaksin untuk hepatitis B ini itu bertahan kurang lebih 5 tahun. Ya. 5 tahun. Ya, jadi untuk mempertahankan titer antibodi ini tetap tinggi, tentunya kita harus melakukan yang namanya booster. Booster itu adalah vaksin yang diberikan 1 kali untuk pengulangan supaya antibodi kita itu tetap tinggi, dan biasanya disarankan booster itu dilakukan 5 tahun sekali. Nah, tetapi akan lebih baik kalau kita melakukan screening juga. Antibodi itu bisa diukur, betul. Antibodi itu bisa diukur secara laboratoris. Jadi dengan pemeriksaan laboratorium kita mengukur titer antibodinya. Dari situ kita bisa tahu apakah dibutuhkan pengulangan kah, atau cukup booster saja, atau mungkin bahkan belum perlu, masih tinggi misalnya begitu, ya. Jadi itu bisa dikerjakan sekarang pemeriksaan laboratoriumnya, ya. Dok, bagi penderita hepatitis nih, apakah bisa juga divaksin, dokter? Apa yang harus dilakukan supaya penderita ini sembuh? Ya, jadi gini, vaksin ini kan tujuannya untuk mencegah penularan. Iya. Nah, kalau sudah tertular kan sudah tidak bisa dicegah, ya. Dan ingat, vaksin bukan menyembuhkan, vaksin untuk pencegahan. Ya, jadi kalau sudah masuk sudah terlambat kita mencegah. Ya, jadi kalau sudah memang menderita hepatitis, bukan vaksin solusinya, tetapi pengobatan. Nah, pengobatan ini lebih senang saya memakai istilah itu manajemen, karena tidak selalu harus minum obat, ya. Jadi kita manage. Kalau selama kita tahu hepatitis ini sifatnya carrier saja, dorman, tidur begitu kita sebut begitu, ya. Virus ini tidak mengganggu untuk liver kita. Taunya dari mana? Nah, tentunya dengan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan. Keluhan nggak ada. Jadi hepatitis B ini tidak menimbulkan keluhan apa-apa. Ya, jadi jangan kita nunggu sampai sakit, ya. Karena kalau sampai sudah sirosis, itu terlambat kita, ya, accept, ya. Nah, jadi hepatitis ini harus dilakukan check up rutin. Jadi bagi penderita minimal 6 bulan sekali datang ke dokter, ya, periksa SGOT, SGPT, ALP, gamma GT. Nah, itu untuk mengetahui bagaimana profil liver kita. Selama itu tenang-tenang saja, ya mestinya tidak masalah, tidak memerlukan pengobatan khusus. Sampai kapan? Sampai suatu ketika di mana mulai terganggu ini. Ya, dokter akan memberikan suatu decision nantinya. Ini perlu diberikan antivirus untuk menghambat, jangan sampai kita biarkan, dan kalau kita biarkan menjadi sirosis. Tapi sekali lagi, untuk bisa hepatitis itu menjadi sirosis,
butuh waktu. Kita hampir tidak pernah mendapati 1 tahun, 5 tahun terus sirusis, enggak. Seringkali 20 tahun sampai 30 tahun kemudian. Butuh waktu yang cukup lama. Ya, karena itu gini. Pertanyaan Mbak Frida tadi itu baik ya. Kalau sampai kena, apa yang harus kita lakukan? Jelas harus kontrol ke dokter. Terus betul, rutin check up 6 bulan sekali minimal. Nah, terus ada beberapa pola hidup yang harus dikerjakan. Nomor 1 yang penting itu adalah menghindari obesitas. Ya, ibaratnya begini. Kalau liver kita ini sudah dalam kondisi terserang oleh virus, jangan lagi kita bebani oleh yang lain. Ingat loh, hepatitis salah satunya virus, tetapi yang lain, alkohol, steatohepatitis, non-alkoholis steatohepatitis itu penyebabnya karena pola hidup. Jadi kalau sudah kena hepatitis kita alkoholis, wah cari perkara itu. Ketambah. Nah, kalau sudah kita hepatitis harus perhatikan. 1, kalau bisa mengupayakan jangan obes. 1 ya dok. Iya, nggak boleh obesitas. Menghindari kelelahan yang ekstrim. Ya, misalnya maraton 30 kilo. Nah, ini jangan ya, karena membebani fungsi liver kita, gitu ya. Apalagi maraton 30 kilo selama 10 hari berturut-turut, lah ini cari perkara, gitu ya, cari perkara ya. Nah, terus menghindari alkohol. Ya, sebisa mungkin jangan mengkonsumsi alkohol ya. Dan stop ya. Karena ini akan merusak liver kita dan membuat ini kondisi lebih berat. Dan yang terakhir juga penting ini. Jangan suka mengkonsumsi obat-obatan atau jamu-jamuan. Ngawur ya dok. Tanpa petunjuk dokter. Nah, jadi kalau ada kondisi hepatitis lebih baik kalau memang kita sakit, kita datang ke dokter, konsultasi, tanya, dok saya ada hepatitis B, apakah obat yang saya konsumsi ini cukup aman enggak untuk saya? Ya, karena memang beberapa obat, apalagi kalau digunakan dengan cara yang tidak benar ya, tidak sesuai petunjuk dokter, berpotensi untuk membebani liver kita. Ingat, liver ini dalam kondisi yang sudah terserang hepatitis harus kita pelihara. Jangan lagi dibebani yang lain-lain, gitu ya. Wah, saya jadi mengerti lebih banyak nih dok tentang hepatitis. Ya. Boleh dokter diberikan closing statement-nya bagaimana kita menghadapi hepatitis ini? Ya, jadi gini. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, memang sekali lagi saya sampaikan bahwa kesehatan itu dimulai dari pengetahuan. Ya. Bagaimana kita mau hidup sehat kalau kita nggak ngerti tentang penyakit? Ya, memang salah satunya adalah melalui edukasi seperti ini. Karena itu kita concern sekali, Rencana Medika concern sekali untuk membuat edukasi seperti ini. Kita lanjutkan terus ya. Ya semoga effort ini bermanfaat untuk masyarakat. Karena itu ya sahabat Rencana Medika, berita yang baik, edukasi yang baik, monggo silakan di-share ke teman-teman gitu ya, supaya usaha kami ini bisa meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan bagi masyarakat dan masyarakat bisa mengerti penyakit dengan lebih baik. Nah, terutama kalau hari ini kita berbicara mengenai World Hepatitis Day, nah kita berbicara mengenai awareness. Awareness itu apa? Kesadaran. Nah, gitu ya. Jadi kita harus sadar bahwa hepatitis B itu menular. Hepatitis B itu berbahaya. Dalam jangka waktu yang panjang mampu menimbulkan sirosis dan kegagalan hati, ya. Sulit diobati, komplikasinya berat, membutuhkan biaya yang besar untuk transplantasi. Namun bisa dicegah dengan vaksinasi, ya. Jadi itu penting. Jadi kalau memang kita sadar, maka ada 2 yang kita bisa lakukan. Yang pertama, screening. Ya, jadi rutin ya. Mungkin kalau pada waktu kita melakukan medical check up, jangan lupa hepatitisnya diperiksakan ya. Karena sekali lagi kita nggak pernah tahu itu gejalanya ya. Dan yang kedua, vaksin. Lakukan pemeriksaan titer antibodi, pastikan tetap tinggi di atas 100. Kalau sudah mulai di bawah itu, minta sama dokternya untuk melakukan pengulangan atau booster ya. Jadi 2 ini penting. Sambil
ketika kita juga hidup tadi ingat tidak cuma karena virus kan, Ya. pola hidup sehat ya, menjaga kesehatan, tidak obes, bersih ya, hidup bersih itu penting ya, menjaga konsumsi makanan yang berimbang, jangan terlalu banyak lemak dan karbohidrat Ya, karena ya. itu bisa membebani hati. Dan ingat, jamu-jamuan, obat-obatan kalau kita mau mengkonsumsinya jangkanya panjang, lebih baik konsultasi dengan dokter ya. Dan jangan lupa vaksinasi ya. Demikian diskusi kita hari ini. Jangan lupa untuk share informasi ini ke teman, saudara, dan orang-orang yang kita kasihi. Subscribe ya sahabat, supaya tidak ketinggalan informasi tentang kesehatan berikutnya. Bila sahabat sekalian ada usulan tentang topik kesehatan, kami dengan senang hati menampungnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Bye bye. Bye.